Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bahas solusi terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, ketika kita mendengar tentang aplikasi pinjaman online, banyak orang yang di luar sana yang mungkin bertanya, ngapain bayar pinjol? Terus ngapain? Terus bagaimana kita harus terbebas dari jeratan hutang pinjol seperti ini? Nah, sebenarnya jawabannya cukup sederhana. Ketika kita tidak memiliki uang dan merasa terpuruk, terkadang sulit untuk mengetahui cara membayar hutang tersebut. Jadi mari kita bahas dengan sederhana. Memang ya, terkadang terlihat seperti kita diajari untuk lepas dari tanggung jawab. Tetapi intinya bukan itu ya. Poinnya adalah saya ingin semua teman-teman yang saat ini terjebak dalam masalah hutang pinjol tetap tabah, tetap tenang, tidak merasa terpuruk. Saya tidak ingin teman-teman berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang membuat mereka terpuruk, membuat kalian terpuruk. Nah, setiap orang memiliki kondisi dan situasi masing-masing ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain terhadap situasi yang kita alami. Misalnya mungkin ada yang masih bisa menghasilkan uang dan membayar hutang, tetapi di luar sana banyak teman-teman yang belum bisa, bahkan kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara membayar hutang pinjaman online-nya. Jadi itulah mengapa saya membuat video ini, agar teman-teman dapat lebih tabah dan tidak terpuruk, mengingat bahwa setiap orang memiliki situasi yang sangat berbeda-beda ya. Beda orang, beda masalahnya. Kenapa? Karena saya tahu ya, tidak semua orang memiliki ketenangan, wawasan, dan pemahaman tentang langkah-langkah menghadapi masalah di pinjaman online. Sekarang kita akan membahas masalah pinjol yang dapat mengancam melalui nomor IMEI HP kita. Jujur ya teman-teman, saya bingung dari mana asalnya ancaman-ancaman terkait IMEI HP ini. Apakah sebenarnya bahaya? Nah, dari bahasa-bahasa seperti ini, melacak IMEI HP sebenarnya tidak masuk akal. Karena tujuannya apa? Mau jual lagi HP-nya, tidak ingin dicek aslinya atau tidak. Melacak lokasi dari IMEI HP juga sesuatu yang kurang masuk akal. Jika melacak HP, seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti operator HP, bahkan pihak kepolisian. DC pinjol tidak dapat sembarangan melacak IMEI HP dan mengancam untuk menyebarkan seluruh data kita. Melakukan hal tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, meskipun mereka mungkin mampu melakukannya. Jadi tidak masuk akal. Gaji seorang DC pun nggak seberapa kan. Bahkan jika dia melacak dengan mencuri data dengan cara meretas HP dari jarak jauh, itu nggak masuk akal. Nah, saat ini kemungkinan besar dia dibayar oleh Microsoft, Google, atau perusahaan IT yang terbesar dengan harga yang tinggi. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sampai situ paham ya. Kalau nggak kayak gitu, dia ngapain jadi DC? Mendingan lu jadi IT aja ya. Bisa melacak HP, email, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan logika dan mempelajari semua informasi dengan bijak. Jangan hanya menerima informasi dari DC secara mentah-mentah. Nah, DC ini bisa saja berbicara tentang hack, pelacakan, melalui GPS, atau penyadapan. Mungkin kita perlu memahami secara logis ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Mungkin kita pernah menginstal software atau aplikasi yang diberikan oleh debt collector dan terinstal di HP kita. Jika iya, kemungkinan mereka bisa melacak dan mencuri data kita. Oke, namun jika mereka bahkan tidak menyusup skrip apapun ke HP kita, kalian tuh tidak perlu khawatir. Jika kita tidak pernah merasa mengklik sesuatu, klik link ataupun tidak pernah merasa yang aneh di HP kita, itu kalian tidak perlu khawatir bahwa HP kita akan disadap. Nah, hal tersebut tidak mungkin akan terjadi. Ya, jadi yang paling mungkin terjadi adalah mereka hanya dapat mengakses lokasi kita dari GPS melalui aplikasi pinjol itu tersebut. Namun jika kita mematikan izin lokasi dan internet pada aplikasi pinjol itu, mereka juga tidak akan bisa mendapatkan informasi lokasi kalian. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Masalah tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan mudah. Nah, sekali lagi, jangan terlalu mudah percaya pada ancaman-ancaman DC pinjol, pihak tertentu di dunia pinjaman online ataupun sebagainya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini sebenarnya hanya satu, yaitu dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Bagaimana kita seharusnya bersikap dan usaha apa yang menjadi prioritas utama? Ini adalah hal yang perlu dihadapi saat ini. Teman-teman, saya selalu menyarankan untuk tidak lupa berdoa ya, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian juga berzikir, beristighfar, dan juga bersalawat. Mungkin inilah jalan keluar yang membuat pintu rezeki dan memperluas peluang yang ingin kalian dapatkan. Jangan hanya fokus pada cara membayar hutang, tapi lebih fokus pada bagaimana kita bisa naik level dalam kondisi kehidupan kita. Mungkin dari segi finansial kita masih pas-pasan, ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa lebih? Coba pikirkan, mungkin kalian buka usaha atau gimana pun. Nah, dengan doa, ikhtiar, dan rajin beribadah secara tidak langsung,
mungkin kita tidak menyadari bahwa pemikiran, ide, dan petunjuk kita berasal dari sana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jangan menyerah. Ini bukan akhir dari segalanya. Saya yakin kalian juga pasti bisa menyelesaikan masalah utang pinjaman online. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.